Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini dengan NPM A1A020108 kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arsyandani Mishabuddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama, jelaskan konsep bagaimana Tuhan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep Tuhan menurut agama selain Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi, yang maha esa, nyata, dan pencipta, yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai Tuhan tunggal dan maha kuasa. Perbandingan dengan konsep agama selain agama Islam, yaitu Tuhan dalam Islam versus Tuhan dalam Kristen. Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu tiga, pribadi dan satu hakikat. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan ciptaan. Kehadiran Tuhan dipercaya ada di manapun dan tidak menjelma sebagai siapapun dan apapun. Kristen Barat merasa Islam sebagai agama kafir selama Perang Salib pertama dan kedua. Muhammad dipandang sebagai setan atau Tuhan palsu yang disembah sebagai Apollyon dan Temagat dalam Trinitas yang tidak suci. Pandangan tradisional Kristen adalah bahwa Tuhan Muhammad sama dengan Tuhannya Yesus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Jawaban nomor 2 ialah dalam Al-Quran ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yaitu yang pertama sebagai insan yang digunakan Al-Quran 65 kali dan tersebar dalam 43 surat, menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Kedudukan manusia sebagai besar tergantung kepenuhannya pada alam. Pertumbuhan dan perkembangan fisiknya tergantung pada apa yang dimakan. Sedangkan manusia dalam pengertian insan mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran, kesadaran, dan sikap hidupnya. Dan fungsi dalam hidup di dunia, manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil di muka bumi ini, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki 2 predikat, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai wakil Allah di dalam muka bumi ini. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan kolerasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Adapun ciri-ciri orang beriman dan bertakwa: 1. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari memorinya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, dan selalu doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, menafkahi rezeki dan diterimanya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keenam, menjaga kehormatan dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang ketujuh, memelihara amanah dan menepati janjinya. Yang keempat, berihad di jalan Allah dan suka menolong. Adapun ciri-ciri orang bertakwa ialah: 1. Beriman kepada Allah dan yang gaib. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. Kedua, salat, zakat, dan puasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat ketiga ayat ke-166-183. Yang ketiga, infak di saat lapang dan sempit. Dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-133-134.
Yang keempat, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134. Yang kelima, takut kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Maidah Surat kelima ayat ke-28. Yang keenam, menepati janjinya. Dalam Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat ke-4. Takwa merupakan buah keimanan yang ditunggu oleh mulianya akhlak seseorang. Takwa dari seseorang berasal dari kata wikayah yang artinya memelihara. Maksud dari pemeliharaan itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara dirinya daripada suatu yang dilarangnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, kitabnya, malaikat, takdir, dan hari kiamat. Memberikan daya rangsang atau simulasi yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga sifat-sifat luhur dan akhlak mulia itu mengangkat derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya. Dan orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang memiliki sifat yang akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dengan ketakwaan adalah bahwa ketakwaan merupakan buah daripada iman, dengan benar ditandai mulai akhir seseorang. Baiklah, nomor 4, dalam menjalankan Islam, sebagian orang membanggakan dan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana mestinya Islam dikembangkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut pandangan saya, ISIS itu bukanlah organisasi yang memeluk keyakinan terhadap Islam. Akan tetapi, mereka hanya mengatasnamakan saja agama Islam, karena di Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan maupun perpecahan. ISIS dianggap representasi buruk dari Islam karena menunjukkan tindakan brutal dan kekerasan. Tetapi masyarakat Indonesia tidak asing dengan konsep lembagaan yang mengasung ajaran Islam. Di tanah air ada beberapa organisasi masyarakat yang mengatasinya, seperti Front Pembela Islam, Front Umat Islam, Majelis Muhajir Indonesia, Muhammadiyah. Bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya, umat Islam seharusnya memimpin dan berada depan di antara umat Islam lainnya, dan bukan sebaliknya. Namun realitanya mereka justru berada di belakang. Keadaan yang tidak menguntungkan itu seharusnya cepat disadari, segera bangkit. Terlalu menyalahkan orang lain adalah suatu kekeliruan. Jika umat Islam merasa diperlakukan secara tidak adil, maka keadaannya yang lemah itu, umpama umat Islam kuat, maka tidak ada pihak maupun yang berani memainkannya. Baiklah, nomor 5. Sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saya dalam menjalani hidup saya. Yang pertama, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khasyah. Khasyah adalah salah satu dari beberapa sifat yang bisa menempatkan pada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu syarat yang menunjukkan kesungguhan iman seseorang hamba saat kita merasa takut. Maka jika kita enggak sembrono berucap karena ada Allah yang maha mendengar, segala perbuatan juga bakal terhitung dari maksiat saat hati merasa takut kepada Allah. Yang kedua, sifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau khusyuk. Seseorang yang mempunyai sifat khusyuk akan selalu tunduk dan pasrah pada setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak sombong pada siapapun atau tawaduh. Yang keempat, punya akhlak yang bagus atau husnul khuluq. Yang kelima, hidupnya enggak hanya berorientasi pada dunia atau zuhud. Kenikmatan dunia jangan sampai membuat kita lalai pada kehidupan akhirat.
Caranya kita hanya menaikkan segala aktivitas positif karena Allah semata. Jadikanlah lelah kita hanya lillahi, yaitu cara mengharap ridhonya. Tidak perlu namanya sanjungan atau pujian manusia bagi orang yang zuhud. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.